Shalom, perkenalkan nama saya Andrea Natal Kelu dengan NPM 12155201210136. Saya dari kelas C, saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga sejarah, yang keempat jenis-jenis, yang kelima macam-macam, dan yang terakhir contoh. Masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Pada elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak ini juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Fungsi perangkat lunak. Yang pertama, memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan penggunaan dengan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi sesuatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang terakhir, penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Masuk pada pembahasan yaitu sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan aplikasi ke masalah Edge-Shadow. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey, yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu pertama, era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam satu kesatuan dan hanya digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademik saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini juga mulai ditetapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta di distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Kita masuk pada pembahasan jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar
dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna, karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan lain sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya, pengembangan software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software tertentu. Terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. Ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Shareware digunakan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. 6. Open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah GNU Linux yang fungsinya serta dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh, shareware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Termasuk pada subbab macam-macam perangkat lunak, terdapat 4 perangkat lunak, yaitu pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses termasuk mengolah memori, menerjemahkan input, output, tabel, pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna, perangkat keras, dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan sebagai atau secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan diproseskan sesuai kebutuhan penggunaannya. Contoh seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Microsoft Excel, dan
masih banyak lagi. Ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Terdapat 3 level bahasa pemrograman, yakni bahasa tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Bahasa tingkat tinggi atau high level language, yaitu pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu Basic, COBOL dan Fortran, dan lain-lain. 3. Bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya adalah Delphi, Visual Basic, Visual C++. Keempat, perangkat lunak tambahan atau program bantu atau utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer, mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contohnya seperti WinSafe, antivirus, ScanDisk, Norton Utility, dan Defragment. Selanjutnya kita masuk pada contoh perangkat lunak. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi suatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Pertama, software system atau perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer. Contohnya seperti Windows, Linux, dan MAC. Kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Keempat, Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar sehingga editing desain dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, Corel Drawing, Paint, dan lain-lain. Kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus-virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Contoh software antivirus yaitu Symantec, AVG, Norton, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih.